Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo terlibat mengkondisikan pemilu sehingga mengakibatkan pemilu 2024 berlangsung tidak netral yang merusak ajas jujur dan adil sebagaimana ditentukan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekarang ini langkah gugatan ke MK dari Amin membeberkan bagaimana cawe-cawe atau terselubung strategi Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Lantas, apa kaitannya dengan bansos? Ya jelas, bansos itu meningkatkan ya orang banyak memilih dari Prabowo Gibran. Tentu ini menjadi catatan penting apakah spekulasi ini akan diterima gugatan ini kepada MK. Tentu harus berdasarkan bukti-bukti yang ada begitu kan. Ini sengketa Pilpres 2024 tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin ya memaparkan atau paparkan kampanye terselubung Jokowi di situ, mulai dari bansos, mulai strategi-strategi mereka untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ini akan dipaparkan nanti di persidangan di gugatan Mahkamah Konstitusi. Saya kira secara logika dengan bukti-bukti yang ada itu sudah jelas bahwa di depan mata ada dugaan-dugaan yang kemudian ya cawe-cawe dari seorang Jokowi itu begitu kuat di situ begitu kan. Ini bukan demi bangsa dan negara, tapi justru sebaliknya dari seorang Jokowi. Jokowi pernah mengatakan bahwa cawe-cawe ini demi bangsa dan negara, tapi toh pada hakikatnya demi seorang anaknya. Itulah yang kemudian menurut saya pribadi sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan. Seorang presiden ya cawe-cawenya kok seperti itu, ada apa begitu kan. Ini yang mesti kita pertanyakan di situ begitu kan. Maka langkah dari tim Anies Baswedan sebenarnya sampai hari ini mengatakan ini seorang Jokowi begitu kan ya. Cawe-cawenya bisa saja 2029 sudah dipersiapkan di situ begitu kan. Mereka bercerita dari tim Anies Baswedan bagaimana permainan-permainan bansos, bagaimana kemudian yang terjadi selama ini ya, ini akan diungkapkan oleh tim Anies Baswedan di situ begitu kan. Maka saya katakan sejak awal kalau toh pada hakikatnya cawe-cawe seorang Jokowi itu adalah melanggar ya presiden, maka ini wajar kalau masyarakat sudah mengadili di situ begitu kan. Gugatan-gugatan inilah muncul narasi-narasi bahwa diskualifikasi 02, terus kemudian pemilu ulang dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan salah satu yang paling menarik dari sini adalah ketika mendiskualifikasi wakilnya seorang Prabowo Gibran. Ini langkah yang kemudian kalau menurut saya pribadi langkah konkret begitu kan ya. Sejak dulu walaupun MK sudah meloloskan dari apa yang kemudian melanggar konstitusi dan sebagainya, maka ini menurut saya pribadi sejak awal itu sudah menjadi kontroversi begitu kan ya, digugat dan sebagainya sih sebenarnya, dalam artian bahwa mereka disahkan H-2 mereka agar apa coba, agar masyarakat tidak bisa menggugat lagi bahwa seorang Gibran itu ya bisa secara batas usia. Mereka kan sudah tidak bisa begitu kan. Akhirnya dipreteli sana sini. Seharusnya undang-undang itu kenapa tidak berlaku 2029? Kenapa berlaku hari ini begitu? Ini yang kemudian saya kira sampai-sampai Bawaslu mereka begitu kan ya. Sampai-sampai Bawaslu-nya begitu kan memberikan klarifikasi sana sini. Ada apa begitu? Karena pada hakikatnya saking paniknya seorang Bawaslu mengatakan wah Jokowi tidak melanggar dengan hal itu, apalagi bansos, netralitas seorang Jokowi, cawe-cawe seorang Jokowi, kampanye sana sini demi anaknya itu tidak masuk dalam kategori kampanye yang melanggar katanya begitu kan. Jadi saya kira sampai hari ini kan Bawaslu masih menjadi multitafsir begitu, dalam artian kepercayaan atau trust di masyarakat itu jauh begitu kan.
Maka saya katakan sejak awal, kalau memang ada nuansa-nuansa pelanggaran dari segi cawe-cawe, bansos dan sebagainya, terus kemudian kampanye dan sebagainya, ya kita lihat saja bagaimana seorang Jokowi membagi-bagi bansos begitu kan ya, di bawah di belakang baliho-baliho ada Prabowo Gibran dan sebagainya begitu kan. Itu tidak melanggar katanya begitu. Jadi saya kira kenapa Bawaslu ini hanya bertindak ya laporan dari 02 saja. Kenapa dari 01 begitu kan ya, seolah-olah mereka dibiarkan. Nah, itu yang harus kita lihat di situ begitu. Apakah ada nuansa-nuansa yang tidak diinginkan oleh kita? Apakah nuansa-nuansa itu hanya untuk mereka dan sebagainya? Ini yang mesti menjadi catatan penting kepada siapapun di situ begitu kan. Ini sengketa Pilpres 2024 dihukum Anies ya, Muhaimin paparkan kampanye terselubung Jokowi. Wow, sudah jelas mereka begitu kan ya, karena nampaknya hari ini kita lihat saja di situ begitu, seorang Jokowi begitu kuat ya, karena posisi mereka sebagai seorang presiden, gampanglah untuk menjadikan ini dan itu dan sebagainya, gampang di situ begitu. Maka ini ya, semua perangkat desa dan ASN lainnya berkomitmen untuk mencapai target. Pelaksana Sirekap ya. 1. KPU wajib menayangkan hitung cepat dengan nilai 58% sambil menerima input suara dari tim lapangan. 2. Dengan berjalannya waktu nilai target dan dicapai dengan cara apapun. Ini yang seharusnya kita lihat nanti begitu, cawe-cawenya begitu banyak begitu kan ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan ya, kendalikan dari Sirekap, kendala dari Sirekap karena penting awal 58%. Ini komentar-komentar netizen ngeri-ngeri banget komentarnya begitu kan. Ada apa, dan sampai sekarang itu masih multitafsir, menjadi spekulasi begitu. Seolah-olah yang mereka melakukan ya, atau dengan adanya dugaan-dugaan seperti ini, maka ya kita lihat saja cawe-cawe dari seorang Jokowi begitu kuat begitu. Sehingga menurut saya pribadi ya, kalau ada yang mengatakan bahwa Jokowi tidak melanggar terkait dengan netralitas sebagai kepala negara, saya kira terlalu naif lah begitu kan. Karena apa? Karena ini masyarakat Indonesia kan sudah banyak yang menonton bagaimana cawe-cawe dari seorang Jokowi di situ begitu. Maka saya rasa sampai hari ini ya kita lihat saja apakah ada nuansa-nuansa yang kemudian bukti bahwa bagaimana seorang Jokowi untuk dicap sebagai melanggar, ya pasti punya data-data yang akurat di situ begitu kan. Karena tidak mungkin ya dipaparkan atau digugat di Mahkamah Konstitusi kalau tidak ada alat bukti begitu kan. Karena ini masalah menyangkut masalah persidangan, menyangkut masalah soal bagaimana mereka ya melakukan atau dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini begitu kan. Maka disertakan dengan bukti-bukti yang akurat yang sangat luar biasa di situ begitu. Bahkan ya satu sisi banyak muncul spekulasi begitu kan, sebagai kepala negara itu dipertanyakan di situ begitu kan. Karena netralitasnya ya salah satunya mungkin ya untuk memenangkan anaknya dan sebagainya. Ini salah satu ya berita yang cukup menarik dari Tempo ini begitu. Sengketa Pilpres 2024, tim hukum Anies Muhaimin paparkan kampanye terselubung Jokowi. Wow. Kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin ya, Bambang Wijoyanto menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menggerakkan aparat dan membantu memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Hal itu kata Bambang mulai dari kunjungan kerja Jokowi pada 22 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024. Menurut BW, sapaan akrabnya dalam konteks Pilpres 2024, kunjungan itu tidak dapat dilihat dari sekedar kunjungan kerja biasa dari seorang pemimpin negara, ditambah pada akhir Mei 2023. Jokowi dengan tegas menyatakan niatnya untuk turut serta dalam pemilu di 2024. Bahkan ya satu sisi pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye di akhir Januari 2024 dapat dikualifikasi sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri ya. Bahkan sikap patronasi tersebut ya BW menilai akan mempengaruhi para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka dan terlibat dalam kampanye pendukung Prabowo Gibran.
Mantan Wakil Ketua KPK itu juga menjelaskan ya tindakan tersebut melanggar prinsip pemilu dan dapat dikategorikan sebagai kecurangan pemilu yang melibatkan tindakan-tindakan yang tidak etis. Tindakan tersebut kata BW dapat diamati dari sikap dan perilaku menteri dan kementeriannya. Dia mencontohkan Menteri Agama yang menyatakan dukungan terbuka dan memberikan arahan ya kepada penyuluh agama untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ya jelas mereka memanfaatkan menteri di satu sisi yang mendukung para menteri-menteri mereka, tapi pada kenyataannya adalah realitas ini harus benar-benar dibuktikan di Mahkamah Konstitusi nantinya begitu kan, biar tidak dicap lagi sebagai spekulasi. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bukti itu akan ada di situ begitu kan, karena semuanya punya rekam jejak begitu yang kemudian akan menjadi bukti walaupun secara tidak langsung mereka menghadirkan saksi-saksi yang ada. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.